Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلامه على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adallahu iyyakum minal bid'ati wad dhalalati wa minan nar. Allahumma amin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullahi wa ta'atihi la'alla tuflihun. Ma'asyiral muslimin, silatul jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak pada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa adalah wasiat yang Allah wasiatkan dan juga wasiat yang Rasul wasiatkan kepada kita selaku hamba dan umatnya. Bagaimana Allah firmankan, walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah aku wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan pada kalian agar senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berwasiat pada sahabatnya dan juga kepada kita umatnya. Bagaimana beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian, bertakwalah engkau pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Dari wasiat tadi, kita berharap semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang yang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di hari yang mulia ini khatib mengajak para jemaah sekalian untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas 5 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan bisa menghitung berapa jumlah nikmat tersebut. Sebagaimana Allah firmankan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak akan kalau kalian disuruh menghitung nikmat Allah, tentu tidak akan bisa menghitung jumlah nikmat tersebut. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah selayaknya kita selaku hamba untuk senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya syukur manfaatnya akan kembali kepada diri kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita kufur maka tidak sedikit pun mendatangkan kemadaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah firmankan, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang dia bersyukur maka manfaatnya syukur akan kembali kepada dia, dan kalau dia kufur maka tetap Allah Subhanahu wa taala tetap mulia dan tetap kaya. Tapi kalau kita selaku hamba yang enggan bersyukur, maka Allah juga akan membalas, wa man la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka Allah tambah nikmat lagi, dan kalau kalian kufur maka Allah menyiapkan azab yang sangat pedih. Kemudian di hari yang mulia ini juga khatib mengajak pada jemaah sekalian untuk mari kita memperbanyak salat kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau juga memotivasi kita untuk berselamat di hari ini dengan memperbanyak pada beliau untuk berselamat. Sebagaimana beliau bersabda, aksiru alayya salatan yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Perbanyaklah kalian untuk bersalawat padaku di hari Jumat maupun di malam Jumat, dan barang siapa yang dia bersalawat 1 kali kepadaku maka Allah akan bersalawat pada dia sebanyak 10 kali. Dan mana salawat Allah kepada hambanya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dan kita selaku hamba akan sangat mengharapkan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama kita adalah agama yang sempurna. Sebagaimana Allah firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan kepadamu wahai Muhammad agamaku dan nikmatku pada engkau, dan dijadikan Islam menjadi agama kalian. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW pun telah menyampaikan risalah
yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Beliau bersabdakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yub'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Dan tidak tertinggal sedikit pun apa-apa yang menjadikan kalian dekat ke surga dan apa-apa yang menjadikan kalian jauh dari neraka, sungguh telah aku sampaikan. Dari firman Allah dan sabda Nabi ini, kita selaku umatnya harus meyakini bahwasanya agama kita telah sempurna. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan semua risalah kepada kita selaku umatnya. Dan itu juga menjadi bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam pada kita selaku umatnya. Yang mana beliau disifati Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang senantiasa mengharapkan kita selaku umatnya akan kebaikan. Dengan Allah firmankan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang pada kalian rasul dari diri kalian sendiri. Yang rasul tadi penderitaan kalian terasa berat oleh beliau, dan beliau sangat menghendaki akan kebaikan kita selaku umatnya, dan dia, yakni beliau adalah seorang yang santun dan pengasih kepada kaum muslimin. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW sangat menghendaki kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan, bahkan penderitaan kita selaku umatnya terasa berat oleh beliau SAW. Maka senantiasa kita sering mendengar beliau memberikan nasihat pada kita selaku umatnya agar senantiasa melakukan amalan-amalan yang amalan tadi akan menjadikan kita selaku umat, selaku hamba yang nantinya akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak nasihat. Dan di atas nasihat beliau adalah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Hakim dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berwasiat pada salah seorang, mengatakan beliau berkata, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Wasihataka qabla saqamik. Kemudian masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wahinaka qabla faqrik. Wahinaka qabla faqrik. Kekayaan sebelum datang kemiskinan. Wa farahu qabla suflik. Kesempatan yang ada sebelum datang kesulitan. Wa hayata qabla mautik. Gunakan masa hidup kita, masa hidup kalian untuk sebelum datang masa kematian kita. 5 ini ada pada kita. Setiap manusia komponen 5 ini pasti ada. Masa muda, setiap kita Allah takdirkan hidup dari fase demi fase. Dan tentunya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Tentunya ibadahnya seorang anak muda lebih maksimal dibanding ibadahnya ketika sudah tua. Dari sisi ibadah. Maka patut Nabi kita Muhammad SAW ketika mengatakan ada 7 golongan yang Allah naungi, yang dimana waktu itu tidak ada naungan sedikit pun yang bisa menaungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seorang muda yang dia hatinya tergantung dengan masjid. Gunakan masa muda kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya zaman sekarang ini sungguh sangat mirip kita perhatikan. Ima di luaran maupun di tempat pendidikan. Perilaku anak muda hari ini yang tentunya sudah sangat jauh mungkin dibanding dengan 20 tahun yang ke belakang. Hari ini anak muda begitu aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang mengurangi nilai ibadah. Yang padahal Nabi mengatakan gunakan masa mudamu untuk sebelum datang masa tuamu. Karena kalau ketika sudah tua banyak penyakit, banyak pikiran, dan hal-hal yang akan menjadikan ibadah kita di masa tua tidak seperti bagaimana kita ibadah di masa muda. Maka
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ma'ruf bagi kita. Dan kita semua sudah paham bagaimana kalau kondisi kita sehat. Terkadang manusia ketika sehat berbicara sesuatu kebaikan susah. Beribadah apalagi. Tapi ketika Allah berikan takdir dia sakit, berandai-andai. Kalau saya sembuh, kalau saya sehat. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang ada, harusnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sakit tidak akan mungkin kita bisa beribadah sebagaimana kita sehat. Maka Nabi kita bersabda, "Idza maratu 'abdu aw safara, kutiba lahu min 'amalin maka na'amaluhu sahihan muqiman." Ketika seorang sakit atau di dalam safar, maka ditetapkan pahala bagi dia ketika dia sedang sakit atau sedang safar tadi, seperti bagaimana dia ketika beribadah ketika masa sehat dan masa tidak safar. Dan itu keutamaan ibadah yang kita lakukan ketika kondisi kita sedang kondusif, nyaman bagi kita. Berbeda ketika orang berandai-andai beribadah di saat yang susah. Mungkin ketika tua baru berandai-andai karena muda nggak sempat. Ketika sakit baru berandai-andai. Yang seperti itu bukan maksud yang seperti ini. Maka kita yang hari ini diberikan kesehatan, diberikan masa yang masih muda, gunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan harapan kalau kita tua nanti, mungkin kita rapuh, kita nggak bisa beribadah maksimal, atau kita sedang kondisi nggak sehat, sakit, maka Allah tetapkan pahala bagi kita ibadah yang kita lakukan dulu ketika masih muda atau ketika sedang sakit. Kemudian yang ketiga, gunakan masa kayamu untuk sebelum datang kemiskinan. Hidup kita tahu bahwasanya kadang miskin, kadang kaya. Atau kebalikannya kadang miskin, kadang kaya, atau kebalikannya kadang kaya, kadang miskin. Tidak setiap orang itu akan terus rezekinya itu stabil. Suatu kondisi pasti pernah mengalami kondisi yang dia terpuruk. Maka ketika Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mewasiatkan kepada kita untuk menggunakan masa kaya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kemiskinan itu datang. Dan tentunya ibadahnya orang kaya beda dengan ibadahnya orang miskin. Orang miskin ibadah sekedar ibadah badannya saja, harta nggak bisa. Banyak kita seorang sahabat, sekumpulan sahabat mengeluhkan akan iri kepada sahabat yang kaya. Dhahaba al-ujur min al-fujur. Telah pergi orang-orang yang kaya dengan pahalanya. Kemudian orang miskin tadi mengatakan, saya orang miskin, mereka sholat, kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka zakat, kami nggak bisa zakat, mereka haji, kami nggak bisa haji. Bukti nyata bahwasanya kondisi ketika orang kaya dan miskin pasti beda amalnya. Sehingga muncul sahabat iri, ingin agar bagaimana mereka yang miskin bisa beribadah seperti orang kaya tadi. Maka ketika Nabi mewasiatkan kepada kita untuk menggunakan masa kaya kita untuk sebelum kemiskinan menimpa kita, gunakan kekayaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berinfak kepada tempat-tempat yang memang membutuhkan infak tadi. Kemudian gunakan masa senggangmu sebelum masa sulitmu. Dan sekarang kita hidup hari ini, kesibukan senantiasa menimpa kita. Kesibukan memang yang sengaja menjadi bagian kehidupan kita, atau kesibukan yang kita kadang-kadang tidak sadar. Misal ketika berkaitan dengan sarana komunikasi kita, yakni HP. Betapa banyak orang tersita waktunya dengan HP-nya. Yang dilihat konten-konten yang kadang-kadang kurang menjadikan ibadah dia lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar narasi yang cuma sekedar tahu saja, tapi ibadah dia kurang kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktunya habis. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang manusia kebanyakan lalai akan dua nikmat ini adalah sehat dan waktu luang.
Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, yang beliau sampaikan adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kepada kita selaku umatnya, ni'matani mahburun fi makasil minas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang orang kebanyakan lalai dengan ini adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka kita yang hari ini punya kenikmatan tadi, masih muda, sehat, kaya, punya waktu luang. Gunakan nikmat tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un astaghfirullahi wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kemudian yang terakhir, 5 yang terakhir adalah gunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Hidup dan mati kita enggak bisa membatasi dan kita tidak bisa menebak kapan akan datang. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seorang jiwa yang tidak ada jiwa yang dia tahu apa yang dia lakukan untuk besok hari dan tidak tahu kapan di mana dia akan meninggal. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu diberikan nasihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini sebagaimana orang yang dia sedang safar atau orang yang mampir sebentar. Orang yang asing di dunia ini. Wasiat beliau kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau sendiri mengatakan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudh sihatika limaradika. Gunakan masa sehatmu untuk masa sakitmu. Wa hayatika limautika. Dan gunakan masa hidupmu sebelum kematian." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau untuk menjadikan kita di dunia ini sebagai orang yang asing, orang yang mengembara, orang yang sedang safar. Kemudian beliau sendiri kepada kita, gunakan masa sehat kita untuk sakit kita. Siap-siap kalau kita tidak selamanya sehat. Dan gunakan kehidupan kita untuk masa kematian kita. Karena manusia tidak akan ada yang langgeng di dunia, pasti akan meninggal. Dan tidak akan ada yang tahu siapa pun orangnya yang dia bisa mengetahui dia akan meninggal kapan dan akan meninggal di mana. Ya. Dari wasiat ini maka kita selaku umatnya yang beliau sangat mengingat kepada kita untuk kebaikan-kebaikan yang ada. Maka sungguh patut bagi kita hari ini yang zaman ini zaman fitnah. Begitu banyak fitnah yang ada. Nabi kita mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah engkau berbuat amal karena fitnah. Kaki tu'id laili dul mudlim. Sebagaimana fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang kita enggak tahu kapan batasannya. Tahu-tahu begitu maghrib, subuh. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi seorang muslim itu mukmin, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dia sorenya mukmin, paginya kafir. Dan hari ini kita banyak melihat seperti itu. Maka ketika melihat kesempatan yang ada pada kita 5 ini, maka gunakan 5 ini untuk segera beramal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang Allah jadikan sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan kesempatan yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang beliau juga memberikan kepada kita warning, memberikan perhatian, badiru bil a'mali fitnanan. Bersegera kali beramal, jangan nunggu besok. Segera untuk beramal. Ya semoga nasihat ini bisa menjadikan kita untuk tergugah, bersemangat lagi bagaimana kita menggunakan nikmat yang ada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kepada kita semua taufik, kemudahan di dalam menjadikan kesempatan yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kepada kita ilmu, kefahaman sehingga bisa memilah mana yang manfaat bagi kita dan mana yang mengatur bagi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud fayaqdil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu 'ala Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله